Video diskusi isu aktual persembahan dari kelompok 4 peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 3 Kabupaten Kuningan tahun 2023. Video ini dilakukan melalui Zoom meeting. Kami membahas tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart government tentang Sijapati di Kabupaten Kuningan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4.2, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 3 Kabupaten Kuningan tahun 2023. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Suci Hendriasa, Eki Ulfa Fauzia, Hendra Nuryanto, Eki Agus Purnomo, dan Putri Pratiwi. Kami di sini akan membahas isu aktual terkait aplikasi kinerja pegawai PNS di Kabupaten Kuningan yang kita kenal sebagai Sijapati atau Sistem Informasi Kinerja Pegawai Terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, Sijapati merupakan pengganti dari e-kinerja yang penggunaannya diberlakukan mulai tahun 2023 ini. Terkait kondisi tersebut, beberapa instansi telah mengeluhkan terkait penggunaan aplikasi Sijapati yang dinilai masih belum optimal. Langsung saja, mari kita dengarkan pendapat dari beberapa SKPD tentang pemberlakuan Sijapati di instansinya masing-masing. Untuk yang pertama, mari kita dengar pendapat dari Teh Eki Ulfa Fauzia sebagai penggerak swadaya masyarakat di DPMD. Baiklah, untuk Teh Eki, apakah sudah siap? Ya, Teh Suci. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini, di mana menurut saya penggunaan Sijapati dirasa masih belum optimal. Banyak dari pegawai yang masih bingung cara menggunakan aplikasi ini. Meskipun sudah diberikan sosialisasi beberapa waktu lalu terkait cara pengisian, pada praktiknya tidak semudah apa yang dijelaskan. Banyaknya fitur baru yang tidak ada dalam e-kinerja sebelumnya menimbulkan kebingungan di antara para pegawai, mulai dari cara membuat SKP tahunan sampai dengan kegiatan harian. Selain itu, kebingungan juga muncul di antara para pejabat fungsional yang merupakan hasil penyetaraan, di mana Sijapati para pejabat fungsional ini berbeda dengan para pelaksana. Para pejabat fungsional diharuskan mengaitkan SKP yang mereka miliki dengan butir kegiatan yang sesuai dengan tupoksi jabatan fungsional mereka masing-masing. Namun, di luar dari segala kendala yang dihadapi oleh para pegawai, saya ingin mengapresiasi tampilan dari Sijapati ini, di mana menurut saya tampilan dari Sijapati ini lebih baik dibandingkan dengan e-kinerja yang merupakan aplikasi sebelumnya, di mana susunan yang ada dalam Sijapati lebih rinci dan juga terstruktur. Maka dari itu, harapan saya, seiring berjalannya waktu, segala pemutakhiran dan pengembangan yang dilakukan di Sijapati ini dapat lebih memudahkan pegawai untuk bisa mengisi aktivitas kinerja yang dilaksanakan. Begitu Bu Suci mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Teh Eki yang sudah memaparkan pendapatnya tentang aplikasi Sijapati di instansinya. Selanjutnya untuk Kang Hendra Nuryanto, mari kita dengarkan pendapat Kang Hendra tentang penggunaan aplikasi di Dinas Perikanan dan Peternakan yang merupakan instansi Kang Hendra yang sekarang bertugas. Mangga Kang. Baik, terima kasih Teh Suci atas waktu dan kesempatannya ya. Bisa dibilang sebenarnya saya sependapat ya dengan apa yang baru saja tadi Teh Eki sampaikan terkait permasalahan kendala penggunaan Sijapati di instansi di mana Teh Eki bertugas. Karena sebenarnya hal tersebut juga terjadi di instansi saya bekerja. Ya. Namun menurut saya penggunaan program atau aplikasi apapun dapat berjalan dengan optimal tergantung pada SDM-nya masing-masing. Sosialisasi sudah dilakukan, instruksi sudah terlampir, maka tinggal praktik penerapannya aja agar terjadi habituasi, pembiasaan, kemudian penyesuaian terhadap aplikasi yang baru ini, yaitu Sijapati sebagai aplikasi baru ya, pengganti aplikasi pendahulunya yaitu e-kinerja. Kemudian terkait ke depan adanya kesulitan ataupun kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaannya, nanti bisa dilakukan perbaikan bersama karena kita sebagai smart PNS haruslah adaptif ya. Jadi cepat bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya
sampaikan. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih Kang Hendra, sepertinya pembicaraan kita pada pagi hari ini semakin hangat dalam penggunaan aplikasi Sijapati di dua instansi yang sudah mengeluarkan pendapatnya. Kita masih memiliki dua narasumber lagi dari dua instansi yang berbeda. Langsung saja untuk Teh Putri dari bagian Kestra Setda Kabupaten Kuningan. Bagaimana pendapatnya untuk Teh Putri terkait Sijapati ini? Mangga Teh. Ya, terima kasih Teh Suci atas kesempatannya. Saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Teh Eki dan juga Kang Hendra sebelumnya. Menurut saya penggunaan Sijapati ini terkesan terburu-buru dan juga lumayan dipaksakan gitu ya Teh. Pada satu sisi sosialisasi cara penggunaan Sijapati ini tuh masih belum merata ya setahu saya. Dan di sisi lain juga aplikasinya itu masih sering crash atau tidak bisa diakses oleh kami para pegawai seperti itu. Namun aplikasi Sijapati ini juga tidak bisa dipungkiri memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya yaitu e-kinerja. Misalnya itu dalam pembuatan SKP tahunan dan bulanan ya Teh. Nah di Sijapati ini tuh masih memungkinkan untuk kita edit kapanpun gitu dengan seizin pimpinan kita tanpa harus kita menghubungi BKPSDM terlebih dahulu. Lalu juga SKP bulanan ini tuh bisa kita buat di awal tahun, di awal bulan gitu ya Teh. Maaf, di awal bulan. Jadi kalau misalnya kita buat di bulan Maret, kita bisa di awal bulan Maret gitu. Tidak perlu di awal tahun semua gitu. Hal ini tentu saja memudahkan pegawai kalau misalnya terjadi perubahan rencana kegiatan yang sifatnya tuh mendesak seperti itu. Selain itu, aplikasi Sijapati ini juga diaksesnya tuh bisa lewat website dan juga bisa lewat aplikasi handphone. Aksesibilitas ini tuh memfasilitasi para pegawai ya yang bekerjanya itu di lapangan atau yang sedang perjalanan dinas seperti itu ya Teh. Tapi sayangnya aplikasi Sijapati di handphone ini pun belum optimal gitu. Masih sering tidak bisa diakses seperti itu Teh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Teh Putri, informasinya sangat bermanfaat sekali. Narasumber kita yang terakhir itu dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan yang identik dengan Suara Rakyat. Mari kita dengarkan pendapat beliau tentang penggunaan aplikasi Sijapati di instansinya. Mangga Kang Eki Agus Purnomo. Terima kasih Teh Suci atas kesempatannya. Baik rekan-rekan semua, aplikasi Sijapati merupakan aplikasi yang terbilang baru di pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Banyak PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan yang belum memahami betul aplikasi tersebut sehingga dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kinerja individu. Menurut saya pribadi, ada beberapa faktor yang dapat membuat PNS sulit memahami Sijapati. Antara lain, yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi, pelatihan, dan dukungan dari pihak-pihak terkait. Yang kedua, Sijapati memiliki tampilan yang berbeda dari e-kinerja yang digunakan oleh PNS sebelumnya. Hal ini membuat PNS kesulitan dalam memahami cara menggunakan Sijapati. Kemudian yang ketiga, beberapa PNS yang kurang termotivasi untuk belajar hal baru atau sudah merasa nyaman dengan cara kerja lama mereka, sehingga mereka enggan untuk mempelajari Sijapati yang diperlukan untuk tugas mereka sendiri. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut dapat membuat PNS kesulitan dalam memahami dan menggunakan Sijapati di unit kerja mereka. Namun, seharusnya dengan pelatihan yang cukup, dukungan yang memadai, PNS dapat memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menggunakan Sijapati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Teh Suci. Terima kasih. Baiklah, pendengar yang berbahagia, terima kasih atas pemaparan pendapat dari 4 narasumber kita pada pagi hari ini terkait penggunaan aplikasi Sijapati di masing-masing instansinya. Semoga semua yang menjadi harapan kita dalam penggunaan aplikasi Sijapati dapat terrealisasi dan aplikasi Sijapati dapat segera beroperasi secara optimal sehingga membantu kinerja PNS dan pemerintah di pemerintah daerah Kabupaten Kuningan khususnya. Terima kasih juga kepada para pendengar, semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ambil sisi positifnya dan terus berusaha menjadi ASN yang berakhlak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video diskusi kami tentang penggunaan aplikasi Sijapati di instansi pemerintahan Kabupaten Kuningan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih.